mencoba mendalami mengapa sih tidak peraturan saja. Kita lihat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira Bapak Ibu kenapa ada peraturan seperti itu? Keselamatan bukan? Iya benar, iya, untuk keselamatan. Nilainya adalah keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa ada peraturan seperti itu? Nilainya apa yang terkandung di dalamnya? Nilai kesehatan. Kita memperdalam kepada anak-anak kita tentang keyakinan-keyakinan yang baik. Seperti contoh tadi, kesehatan, keselamatan, tanggung jawab, daripada hanya sekedar tidak boleh datang terlambat. Tapi alasannya apa kita tidak tahu. Rupanya di sana nilainya adalah komitmen dan tanggung jawab. Kemudian tidak boleh berlari-lari. Kita selalu memberikan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi anak-anak tidak tahu kenapa tidak bolehnya. Rupanya di sana yang kita harus tekankan, di sana ada nilai keselamatan bagi dia. Jadi yang kita perlu perdalam kepada anak-anak kita ada nilai-nilai positifnya daripada sekedar hanya peraturannya saja. Dan yakinlah, jika kita memperdalam nilai-nilai positif tadi, anak itu akan muncul motivasi intrinsik dari dirinya untuk disiplin positif. Jadi kita harus memunculkan motivasi intrinsik dari diri mereka. Kita tidak perlu mengontrol mereka karena kita memang tidak bisa mengontrol mereka. Mereka mengatakan iya atau tidak itu atas keputusan dirinya sendiri. Jadi yang perlu kita perdalam adalah nilai-nilai positifnya. Selanjutnya, nah ini perbedaan peraturan, kemudian ada keyakinan kelas. Contoh peraturan yang selama ini yang secara umum ya Bapak dan Ibu semua, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Itu tujuannya untuk apa? Adalah tanggung jawab. Jika dia sudah mengerti tentang nilai tanggung jawab, dia pasti akan setelah mengambil barang, pasti dia akan meletakkan dari mana barang itu dia diambil. Tidak perlu kita tidak boleh mengambil barang dan harus meletakkannya. Kata-kata negatif kalau bisa kita hilangkan, karena itu dalam pikirannya anak, negatif itu bahasanya bagi dia ada sebuah penolakan bagi dirinya. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Itu apa keyakinannya? Bahwa kita sesama kita itu kita harus saling menghormati. Kalau dia sudah perdalam nilai menghormati dan menghargai, pasti dia tidak akan mengganggu orang lain. Nih, kita kembali lagi kepada Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi seperti yang Ibu Dona bilang tadi, kita ini bisa kita andaikan sebagai petani Bapak dan Ibu Guru. Kita menanam bibit itu sebagai anak-anak kita. Kita pasti kepengen bibit yang kita tanam tadi tumbuh baik. Bagaimana caranya kita? Kita hanya bisa menuntun dia. Kodratnya dia adalah biji yang akan tumbuh. Anak-anak juga begitu. Anak-anak itu sudah punya kodrat alam dia yang sudah diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada dirinya. Kita tinggal menuntunnya untuk dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Penghargaan itu menghukum. Contoh, anak-anak siapa yang bisa? 1 tambah 1, siapa yang bisa? Ada yang tunjuk tangan, ada yang angkat tangan. Yang salah, kita tidak berikan dia penghargaan. Itu hukuman bagi dia. Dia merasa kecil hati. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Kurang tepat memang karena tadi anak tadi bisa menjadi rendah diri jadinya bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan dari kita.
Selanjutnya, penghargaan itu memang tidak efektif. Karena ya tidak efektif artinya tidak selalu motivasi intrinsik itu bukan muncul dari dalam diri dia. Dia hanya mengejar penghargaan saja dari gurunya, bukan motivasi intrinsik dari dirinya. Selanjutnya yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Artinya ada dua anak yang tadi yang dia kalah, yang tidak benar, nantinya pasti merasa iri, merasa tidak senang dengan temannya karena kita sistem penghargaan lagi. Oke, selanjutnya benar. Nah ini dia perbedaan disiplin positif dan hukuman. Disiplin positif tujuannya untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka, sedangkan hukuman lebih bersifat mengontrol, mempermalukan murid. Kita hanya satu pihak saja, kita yang mengontrol murid kita, sedangkan kita tidak tahu dia maunya apa, kebutuhan dia apa, kenapa dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya, penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka. Kalau hukuman, murid mengikuti aturan karena mereka diancam atau disuap, kelak dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologi anak. Hukuman itu mungkin bisa mempengaruhi psikologi anak, karena kita tidak tahu ya Bu ya, anak kita masih kecil sekarang. Mungkin tiba-tiba nanti kita ada hukuman dan itu membekas di dirinya, itu akan sepanjang hidupnya akan kena psikologisnya. Sebenarnya untuk disiplin positif ada 3 caranya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang terakhir itu adalah restitusi. Kalau hukuman itu lebih mengarah ke negatif. Kalau konsekuensi itu lebih ke netral, sedangkan restitusi itu akan lebih ke positifnya. Kita lihat beberapa contoh. Hukuman itu, nih misalnya paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Jika konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Selanjutnya konsep diri buruk. Mungkin Bapak Ibu kita mungkin tidak pernah memahami anak atau mengetahui gimananya dia. Jika dia melakukan hukuman, itu dia menganggap dirinya negatif selamanya. Berarti aku jelek ya di mata Bapak dan Ibu guru. Pasti itu ada tertanam dalam dirinya. Dan itu akan sepanjang masa dia merasa dirinya buruk. Dia tidak pernah merasa dirinya positif karena mungkin kita memberikan hukuman kepada dia. Kan kita tidak tahu nih hati dia bagaimana. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Karena biasanya hukuman itu dengan fisik, dengan kata-kata mungkin ada sedikit kasar, jadi dia merasa ada marah, tapi tidak tersalurkan. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu gurunya. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya yang benar. Nah ini, salah satu penerapan budaya positif dapat dilakukan dengan cara membuat kesepakatan kelas. Bukan peraturan kelas, tetapi kesepakatan kelas. Arti kesepakatan kelas adalah kita, guru, bersama anak-anak kita akan bermusyawarah. Kita membuat apa-apa saja sih kesepakatan kelas kita. Yang artinya, kalau kita sudah sepakat, anak-anak pengen kelasnya indah, kelasnya bersih. Apa kesepakatannya? Mereka akan tahu selalu menjaga kebersihan. Dan dalam kesepakatan kelas, kita membuatnya bersama-sama. Tidak hanya diri kita sendiri atau sekolah yang membuat. Langsung ada peraturan 10 misalnya begitu. Tapi kalau dengan kesepakatan kelas, kita membuatnya bersama anak-anak. Selanjutnya. Nah ini, poin penting dalam kesempatan kelas. Membuat kesempatan kelas menggunakan kata-kata positif. Artinya kalau bisa kita menghindari kata-kata negatif. Tidak boleh itu kita hindari. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Coba kita ganti menjadi selalu menjaga kebersihan. Jadi kata-kata negatifnya kita hindari. Kita gunakanlah semuanya dengan kata-kata
positif. Tidak boleh terlambat. Coba kita ganti dengan selalu datang tepat waktu. Itu dia. Kemudian berisikan tentang gambaran tingkah laku yang diharapkan. Membuat penekanan pada sifat positif dan kesempatan kelas. Jumlah poin kesempatan kelas tidak terlalu banyak. Jadi jangan terlalu banyak Bapak dan Ibu guru. Apa yang diinginkan anak itu yang kita sepakati. Beri waktu untuk murid untuk memberi nama atau menandatangani kesepakatan kelasnya. Letakkan poster kesepakatan kelas di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Silakan Ibu Dana. Nah, ini saya sudah mengaplikasikannya kemarin kepada murid saya kelas 3B. Pertama yang saya lakukan adalah kita memberitahu kepada murid kita, anak-anak, kamu maunya kelas kamu ini bagaimana? Artinya kelas impian mereka itu bagaimana? Turun mereka, memang mereka nulis sendiri. Saya berikan stick note-nya masing-masing kepada mereka. Coba nak tulis nak, kamu inginnya kelas kamu ini bagaimana nak? Selanjutnya dari kelas impian tadi apa yang mereka inginkan, kemudian kita sama-sama anak-anak yang kamu inginkan tadi, bagaimana cara mewujudkannya? Harus ada cara mewujudkannya. Contoh, saya bilang kepada Alfian waktu itu, Alfian pengennya apa? Tenang Bu, tidak ribut. Coba bagaimana caranya buat keyakinan kelasnya? Selalu belajar aktif, tertib dan bersemangat. Dia tulis begitu. Ini bisa saya perlihatkan contoh kesepakatan kelas. Nah ini coba lihat yang pertama. Kalau bisa kita lihat tidak ada kata-kata negatif di sana. Yang ada coba lihat Bapak dan Ibu. 1. Selalu menjaga kebersihan dan keindahan. 2. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah ini bisa dilihat panduan menyusun kesepakatan kelas ada 5 tahapannya. Sedikit banyaknya tadi sama seperti yang saya katakan tadi. Dan kalau bisa yang terakhirnya ditandatangani oleh anak-anak kita. Kemudian yang mereka tulis tadi itu stick note-nya itu ditempel di dinding kelas kita. Artinya jika dia ada melakukan sesuatu yang melanggar, kita akan lihat anak-anak ini tadi grup E yang kemarin kita buat. Berarti kamu tidak menjalankan ya? Iya Bu, mereka pasti akan merasa malu. Akhirnya mereka melanjutkan kembali. Restitusi ini adalah caranya kita sebagai guru, jika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita itu akan melakukan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita tidak menghakimi mereka Bapak dan Ibu. Kita di sini adalah memperbaiki, mencari solusi, berkolaborasi dengan mereka. Nah, saat kita melakukan restitusi, kita bukan membuat anak itu menjadi lebih terpuruk, tidak. Karena kita bukan menghakimi dia, menghukum dia, tapi kita membantu dia memperbaiki kesalahannya. Kita rangkul dia Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita tahu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum itu ya berarti karena misalnya contoh anak kita terlambat, kamu bersihkan WC, itu kita sebagai penghukum itu namanya. Selanjutnya guru membuat rasa bersalah. Seperti ini contohnya, kan kamu melakukan kesalahan, ibu jadi kecewa jadinya. Itu anak merasa bersalah. Aduh, aku merasa bersalah, ibu guruku rupanya marah kepadaku. Dia pasti merasa dalam dirinya seperti itu. Selanjutnya guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini misalnya seperti ini. Dia punya kedekatan dengan murid tersebut. Nah, kan kemarin ibu sudah bantu kamu. Kamu makanya jangan begitu. Rupanya itu hal seperti itu kurang begitu bagus juga kepada
sebagai manajer adalah kita merangkul dia, kita berkolaborasi dengan dia, kita itu mencari solusi, menawarkan solusi sampai dia bisa kembali kepada kelompoknya tanpa dia merasa negatif. Nah, ini dia segitiga restitusi, tahapan-tahapan kita untuk memperbaiki murid kita yang melakukan kesalahan. Untuk yang pertama, kita akan melakukan menstabilkan identitas dia. Apa yang kita katakan yang paling bawah bisa dilihat. Anak ibu, misalnya ada anak kita yang merasa melakukan kesalahan. Tidak apa anak ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya bukan hanya dia saja yang melakukan kesalahan di dunia itu. Itu penting bagi otaknya. Jadi kita katakan seperti itu kepada dia. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah kita melakukan menstabilkan identitas, kita masuk kepada validasi tindakan yang salah. Apa yang bisa kita lakukan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Kita tanya kepada dia, apa alasan kamu nak melakukan ini? Dia nanti pasti jujur, Bapak dan Ibu semua akan dicurahkannya kepada kita dia kenapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita tawarkan dia, kita tidak anggap dia negatif. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini dia berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati anak ibu yang kamu langgar misalnya? Ya Bu, selalu datang tepat waktu. Nah, jadi dia paham nilai keyakinan apa yang dia langgar. Saya melakukan restitusi kepada murid saya. Nah, ini beberapa contoh penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas. Seperti contoh, sapa, senyum, dan salam. Selanjutnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu yang sering kita lakukan. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini pada saat temannya lagi mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, anak-anak terlihat memperhatikan temannya yang lagi mempresentasikan. Artinya adalah mereka semua menghormati dan menghargai teman mereka yang lagi mempresentasikan. Budaya positif selanjutnya ya ini selalu menjaga kebersihan. Ada yang bertanggung jawab dengan tiket kelas, mereka selalu bertanggung jawab. Tidak ada yang pulang duluan atau curi-curi pulang. Selanjutnya, mereka dengan sadar mereka akan menyiram bunga. Kemudian jika ada yang membawa bunga, mereka akan menanamnya di dalam pot. Nah, ini senyum, sapa, dan salam. Saya mulai menerapkannya di semester 2 ini. Setiap shiftnya sebelum masuk, anak-anak saya bariskan seperti ini. Kemudian kita akan menyapa, memberikan senyum kita pada saat mereka masuk ke dalam kelasnya. Ya, saya menanamkan kepada murid-murid saya empat hal yang mungkin kita bilang itu kecil, tapi itu sangat besar artinya. Yang pertama adalah meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih jika kita telah ditolong. Yang ketiga, memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Dan yang keempat adalah meminta tolong. Ucapkan tolong, jangan menyuruh orang saja. Ini peristiwanya adalah ada murid saya menemukan uang yang terjatuh di dalam kelas, tapi itu tidak tahu
mengantonginya ke dalam sakunya. Keluar kelas, karena pembelajaran itu di luar kelas juga bisa jadikan media pembelajaran kita. Nah ini keyakinan kelas di sini adalah mereka belajar dengan tertib, belajar dengan aktif, dan mereka bersemangat dalam belajar. Yang ini mereka bersama menyanyikan lagu daerah. Di sini saya menyanyikan lagu Soleran. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizal. Saya dan teman-teman membuat lagu kelas bersama Budes Marita. Artinya kami mempunyai 5 keyakinan kelas. 1. Lari dan 2. Menjaga kebersihan. 3. Mengerjakan tugas tepat waktu dan melakukan tugas tepat waktu. 4. Selalu menghargai, menghormati dan menyayangi. 5. Selalu bermain aktif dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Andrianda, teman sejawat CGP Ibu Das Marita dan Elina Dona. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Ibu CGP Das Marita dan Elina Dona karena telah mensosialisasikan adanya disiplin positif, budaya positif. Semoga kami kedepannya bisa menerapkannya dengan baik dan berterima kasih atas wawasan yang telah disampaikan Ibu Elina Dona dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Febrina, teman sejawat Bu Des Marita SD 95 Pekanbaru. Saya melihat Bu Des Marita telah menerapkan untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anaknya dalam menumbuhkan budaya positif pada murid-muridnya. Selain itu, saya juga melihat Bu Des Marita sudah menerapkan budaya positif seperti ramah senyum, sapa, dan salam, berdoa sebelum dan sudah belajar. Kemudian, menumbuhkan nasionalisme dengan menyanyikan lagu nasional seperti lagu Indonesia Raya dan lagu lainnya pada awal dan akhir pembelajaran. Kemudian, Bu Des Marita juga memberikan semangat dalam belajar dengan menerapkan metode belajar yang beragam, menumbuhkan nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Kemudian mengucapkan salam, mengucapkan maaf, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan meminta tolong. Kemudian
juga menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai dan restitusi kepada murid-muridnya. Demikian testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.